Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vinky Mia Susanti dengan NIM 151423110, mahasiswa aktif semester 4 jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Gorontalo. Tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup yang diampu oleh dosen pengampu, yaitu Ibu Dr. Irvin Novita Arifin SPD MPD MCI dengan judul Limbah B3 dan Biodiversitas. Limbah B3 adalah sisa kegiatan yang mengandung bahan berbahaya atau beracun yang membahayakan lingkungan, kesehatan manusia, dan makhluk hidup lainnya. Karakteristiknya yaitu meliputi mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, korosif, dan beracun. Jenis-jenis limbah B3 dikategorikan berdasarkan sumber, sifat, wujud, dan kadar B3. Pencegahan penyemaran limbah B3 meliputi pengubahan produk, pengendalian di sumber, dan daur ulang atau recycling. Dan penanggulangan pencemarannya terdiri dari pemberian informasi dan juga metode lain sesuai perkembangan teknologi. Kemudian untuk tujuan pengawasan limbah B3, tujuan pengawasan limbah B3 meliputi pengecekan kesesuaian rencana, instruksi, dan efisiensi. Tantangan dari pengawasan sendiri mencakup keterbatasan sarana, minimnya pengetahuan masyarakat, dan banyaknya pengelola limbah B3 tanpa izin. Selanjutnya adalah biodiversitas. Biodiversitas adalah keanekaragaman hayati yang mencakup variasi kehidupan di bumi pada tingkat gen, spesies, dan ekosistem Indonesia yang dikenal sebagai negara mega biodiversitas. Selanjutnya yaitu kerusakan lingkungan dan biodiversitas. Kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia, teknologi, dan faktor alam mengancam biodiversitas. Bagaimana jika kita kehilangan biodiversitas? Kehilangan biodiversitas dapat meningkatkan risiko penyakit menular atau zoonosis dan penyakit tidak menular melalui perubahan mikroorganisme dan faktor lingkungan. Biodiversitas merupakan sumber penting untuk penemuan obat-obatan, tetapi eksploitasi berlebihan mengancam sumber daya ini. Penggunaan obat-obatan juga mencemari lingkungan. Keanekaragaman hayati merupakan sumber utama pangan, tetapi praktik pertanian yang tidak berkelanjutan mengancam ketahanan pangan. Sekian materi tentang limbah B3 dan biodiversitas. Kesimpulan dari kedua materi ini adalah pentingnya pengelolaan limbah B3 yang bertanggung jawab dan pelestarian biodiversitas untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan manusia. Kedua aspek ini saling berkaitan dan membutuhkan perhatian dan tindakan bersama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahaya limbah B3. Limbah B3 dapat menimbulkan masalah kesehatan, pencemaran lingkungan, merusak ekosistem, dan menyebabkan korosi dan kebakaran. Untuk itu diperlukan pengelolaan limbah B3 yang tepat. Ikuti pelatihan pengelolaan limbah B3 dengan kami, link in bio.
world where every breath is pure, every breath is refreshing, and every step is a journey through a vibrant tapestry of life. This world, this beautiful planet, and it's a home we share with millions of other species. From the tallest trees to the smallest insects, every creature plays a vital role in the delicate balance of nature. Our forest, the lungs of our planet, absorb carbon dioxide and release oxygen. They provide habitat for countless species and protect our water sources. But deforestation is destroying these vital ecosystems at an alarming rate. We, as humans, are an integral part of this intricate web of life. Our actions have profound impact on the environment. By making conscious choices, we can protect our planet and ensure a sustainable future for generations to come. But the choices we make today can have far-reaching consequences. Urbanization, industrialization, and unsustainable practices are degrading our environment and harming our health. Let us nurture nature, nurture life. Let us plant trees, conserve water, reduce waste, and support sustainable practices. Together, we can create a better future for ourselves and for generations to come. So what are we waiting for? Come, let us save Earth while we can. Persoalan sampah ternyata masih saja menjadi polemik di Indonesia. Sampah bahkan Indonesia menyandang predikat juara 2 penyumbang sampah plastik terbesar di dunia setelah Tiongkok. Dan sampah. Indonesia merupakan penyumbang sampah terbesar kedua dunia dengan persentase sebesar 1,8 juta ton sampah yang dihasilkan oleh Indonesia setiap tahunnya. Sama lagi. Masyarakat masih kurang sampah di mana-mana. Sampah plastik menjadi permasalahan secara global dari masa ke masa. Material yang membutuhkan waktu lama untuk terurai membuat limbahnya kerap sekali menumpuk berpuluh-puluh tahun serta mencemari lingkungan. Dari data Jambek tahun 2015, Indonesia menempati peringkat kedua dengan penyumbang sampah plastik terbesar di dunia. Hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari pencemaran lingkungan adalah: yang pertama, jangan buang sampah sembarangan, tetapi buanglah sampah pada tempatnya. Yang kedua, pisahkan sampah organik dan non-organik. Dan yang ketiga adalah mendaur ulang sampah yang tidak digunakan. Salah satu contohnya adalah mendaur ulang sampah plastik menjadi sebuah mainan plastik, peralatan makan, sepatu, tas, dan perabotan rumah tangga.
teman-teman semua, buanglah sampah pada tempatnya. Sampah plastik merupakan jenis sampah yang sangat sulit untuk diurai. 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun, bahkan ribuan tahun susah untuk diurai. Maka dengan itu, saya ingatkan lagi kepada teman-teman semua, buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan terjaga dan lingkungan di dunia juga lebih terjaga. Nope. Yep. Nope. Yep. Nope. Yep. Nope. Yep. Nope. Yep. Right now, our Earth is dying because of us. But we, as a human race, has the responsibilities to fix and prevent our Earth from dying. Even though achieving net zero waste like the old times seems like a dream, doesn't mean that we should sit down and do nothing. Right now, our Earth needs help, and we can help it with small steps. Reducing waste is one of them. We can start doing it just like our previous video. So, what are you waiting for? And I'll be waiting in the shadow of the sun.